Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya Jorswira Marcelino. Saya mahasiswa program studi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan penerapan Big Data dan Artificial Intelligence pada UMKM kuliner digital atau restoran berbasis pesanan daring. Rancangan ini menggunakan metode AI berupa forecasting atau prediksi permintaan. Metode tersebut dipilih karena perubahan jumlah permintaan pelanggan berpengaruh langsung terhadap transaksi, persediaan bahan baku, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Dengan mengintegrasikan seluruh data bisnis, sistem diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi operasional yang akurat. Model bisnis yang dianalisis adalah UMKM kuliner digital yang menerima pesanan melalui aplikasi, marketplace, media sosial, atau kasir digital. Prosesnya dimulai ketika pelanggan memilih menu dan melakukan pembayaran. Pesanan kemudian diteruskan kepada bagian produksi. Setelah makanan selesai, pesanan diserahkan kepada kurir untuk dikirimkan. Pelanggan selanjutnya dapat memberikan rating, ulasan, maupun keluhan melalui layanan konsumen. Setiap proses menghasilkan data. Transaksi menghasilkan data penjualan dan pelanggan. Produksi menghasilkan data bahan baku dan waktu pengerjaan. Distribusi menghasilkan data lokasi dan waktu pengantaran. Sementara itu, layanan konsumen menghasilkan data rating, ulasan, dan keluhan. Untuk rancangan model Big Data dan Artificial Intelligence yang diusulkan adalah model Big Data dan AI terintegrasi untuk prediksi permintaan dan rekomendasi operasional UMKM kuliner digital. Tahap pertama adalah mengumpulkan data dari transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Data tersebut diintegrasikan melalui API, ETL atau ELT, serta data streaming. Selanjutnya, data disimpan dalam data lake yang mampu menampung data terstruktur seperti transaksi dan persediaan, serta data tidak terstruktur seperti ulasan dan keluhan pelanggan. Data kemudian dibersihkan dan diolah sebelum digunakan oleh model AI forecasting. Model tersebut mempelajari pola penjualan berdasarkan waktu, jenis menu, promosi, lokasi, hari libur, dan data historis lainnya. Hasil model berupa prediksi permintaan setiap menu. Prediksi selanjutnya diterjemahkan menjadi rekomendasi jumlah bahan baku, kapasitas produksi, kebutuhan kurir, promosi, dan pelayanan pelanggan. Keputusan akhir tetap ditetapkan oleh pengelola. Kemudian hasil aktual dikembalikan ke sistem sebagai umpan balik. Selanjutnya metode AI forecasting. Metode AI utama yang digunakan adalah forecasting. Model ini menggunakan data historis untuk memperkirakan permintaan pada periode berikutnya. Data masukannya meliputi jumlah penjualan sebelumnya, hari dan waktu transaksi, jenis menu, promosi, lokasi pelanggan, hari libur, serta kapasitas produksi. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa pesanan ayam geprek meningkat setiap Jumat pada pukul 11 sampai pukul 1 siang. Berdasarkan pola tersebut, AI memprediksi jumlah pesanan pada Jumat berikutnya. Prediksi ini kemudian digunakan untuk menentukan jumlah ayam, beras, sambal, kemasan, tenaga produksi, dan kurir yang perlu disediakan. Dengan demikian, forecasting tidak hanya menghasilkan angka prediksi, tetapi juga menjadi dasar perencanaan operasional. Manfaat AI pada transaksi dan produksi. Pada proses transaksi, AI menganalisis waktu pemesanan, jenis menu, jumlah pembelian, nilai transaksi, lokasi, dan histori pelanggan. Hasilnya dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi menu dan promosi yang lebih relevan. Sebagai contoh, pelanggan yang sering membeli kopi dan makanan ringan pada pagi hari dapat menerima rekomendasi paket sarapan. Hal ini berpotensi meningkatkan pembelian ulang dan loyalitas pelanggan. Pada proses produksi, hasil forecasting digunakan untuk menentukan kebutuhan bahan baku dan jumlah makanan yang harus diproduksi. Apabila AI memperkirakan adanya peningkatan permintaan, pengelola dapat menyiapkan bahan dan tenaga kerja lebih awal. Manfaatnya adalah mengurangi risiko kehabisan bahan, kelebihan persediaan, pemborosan, keterlambatan produksi, ataupun kehilangan penjualan. Selanjutnya, manfaat AI pada distribusi dan layanan konsumen.
Pada proses distribusi, AI memanfaatkan data lokasi pelanggan, jarak, rute, jumlah pesanan, waktu pengantaran, dan riwayat keterlambatan. Berdasarkan prediksi permintaan, sistem dapat memperkirakan jumlah kurir yang diperlukan pada setiap periodenya. Sistem juga dapat memberikan estimasi waktu pengiriman dan mendeteksi potensi keterlambatan. Dengan demikian, penggunaan kurir menjadi lebih efisien dan pelanggan memperoleh informasi pengiriman yang lebih akurat. Pada layanan konsumen, AI dapat menerapkan sentimen analisis untuk mengelompokkan ulasan menjadi positif, netral, ataupun negatif. Keluhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan masalah, misalnya keterlambatan, kesalahan pesanan, kualitas rasa, ataupun kemasan. Hasil analisis membantu pengelola mengetahui permasalahan yang paling sering terjadi dan menentukan prioritas perbaikan layanan. Untuk arsitektur big data, arsitektur yang diusulkan terdiri atas 6 lapisan. Pertama, data source layer yang mencakup pos, marketplace, inventory, dapur, aplikasi kurir, CRM, dan media sosial. Kedua, data ingestion layer yang mengintegrasikan data melalui API, ETL atau ELT, dan streaming. Ketiga, data storage layer berupa data lake berbasis cloud, HDFS, atau penyimpanan objek. Untuk yang keempat, data processing layer untuk membersihkan, menyamakan format, dan mengelompokkan data. Data dalam jumlah besar dapat diproses menggunakan paradigma MapReduce. Tahap map mengelompokkan data berdasarkan menu, waktu, atau lokasi. Sedangkan tahap reduce menghitung total, rata-rata, dan frekuensi setiap kelompok. Kelima adalah AI Analytics Layer untuk menjalankan forecasting. Terakhir, Presentation Layer menyajikan hasilnya melalui dashboard manajemen. Hasil pengolahan big data dan AI ditampilkan melalui dashboard. Informasi yang ditampilkan mencakup prediksi jumlah pesanan, kebutuhan bahan baku, persediaan aktual, waktu produksi, kebutuhan kurir, estimasi pengiriman, dan perkembangan kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, sistem memprediksi permintaan ayam geprek akan meningkat sebesar 20% pada Jumat siang. Berdasarkan prediksi tersebut, sistem memberikan rekomendasi untuk menambahkan bahan baku, kapasitas produksi, dan jumlah kurir. Pengelola kemudian memvalidasi rekomendasi tersebut berdasarkan kondisi aktual, seperti ketersediaan bahan dari pemasok, jumlah tenaga kerja, dan promosi yang sedang berlangsung. Hasil penjualan aktual selanjutnya dibandingkan dengan prediksi untuk mengevaluasi akurasi model. Rancangan ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, seluruh data proses bisnis dapat diintegrasikan sehingga pengelola memiliki sumber informasi yang konsisten. Kedua, forecasting meningkatkan akurasi, perencanaan produksi, dan persediaan. Ketiga, kapasitas tenaga kerja dan distribusi dapat disesuaikan dengan perkiraan permintaan. Keempat, pemasaran dapat dipersonalisasi berdasarkan preferensi pelanggan. Kelima, ulasan dan keluhan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selain manfaat tersebut, penerapan sistem harus disertai tata kelola data. Data pelanggan, transaksi, pembayaran, dan informasi internal harus dilindungi melalui pembatasan hak akses, enskripsi, pencadangan, dan anonimisasi. AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti manusia. Sesuai pandangan Ford, AI dapat membantu membandingkan alternatif dan mempercepat analisis, tetapi manusia tetap bertanggung jawab, memvalidasi hasil, dan mengambil keputusan akhir. Sebagai kesimpulan, rancangan yang diusulkan menggunakan big data untuk mengintegrasikan data in transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan AI forecasting untuk memprediksi permintaan setiap menu. Hasil prediksi digunakan untuk memberikan rekomendasi kebutuhan, bahan baku, jumlah produksi, tenaga kerja, kurir, promosi, dan perbaikan pelayanan. Penerapan model ini dapat membantu UMKM mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, memperbaiki pengalaman pelanggan, serta mengambil keputusan berdasarkan data. Meskipun AI menghasilkan prediksi dan rekomendasi, keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab pengelola. Dengan demikian, AI digunakan untuk memperkuat kemampuan manusia dalam mengelola usaha, bukan menggantikan peran manusia. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan.
Terima kasih.